yang dipanggil. Habis itu kan alladzina amanu. Oh, ternyata yang dipanggil si amanah. Siapa si aman itu? Orang-orang yang beriman. Mau puasa? Tidak. Kenapa aku tak beriman? Jadi yang dipanggil puasa itu siapa? Orang beriman. Yang beriman itu mana? Beriman kepada Allah, yakin dia kepada Allah walaupun tak nampaknya, sholat dia kepada Allah walaupun tak terlihatnya. Yang kedua, beriman dia kepada malaikat-malaikat Allah, yakin dia malaikat itu ada, yakin dia ada malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan, yakin dia ada malaikat yang mengirimkan rezeki, yakin dia ada malaikat yang menjaga pintu neraka, menjaga pintu surga, yakin dia, kita yakin. Dua. Yang ketiga, yakin dia, beriman dia kepada kitab-kitab Allah. Ada kitab yang diturunkan Allah kepada nabinya, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa, Nabi Musa, Musa. Kemudian Zabur kepada Nabi Daud. Yakin dia. Cukup itu? Oh tidak, ternyata beriman dia kepada Rasul, yakin dia bahwa ada Rasul yang wajib diketahui cuma 25. Jadi Nabi itu banyak, tapi yang wajib kita ketahui cuma 25. Adam yang pertama, Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Cukup itu saja? Oh ternyata tidak. Harus beriman, yakin dia bahwa ada hari kiamat. Hidup ini tak sepanjangnya, ada masanya akan terhenti kehidupannya. Apa yang menghentikannya? Hari kiamat, maka hari akhir. Cukup itu? Tidak. Yang terakhir. Ini yang paling sulit. Yakin dia bahwa yang baik, yang buruk itu datang dari Allah. Sakit dia, yakin dia sakit itu adalah datangnya dari Allah. Sehat dia, yakin bahwa sehat itu adalah pemberian Allah. Jadi kalau kita sakit kita diponis di dokter, tak nampak penyakitnya, udah mulailah. Siapa yang buat aku sakit nih? Mungkin siamu ini. Mungkin siam ini ibu. Kenapa? Semalam kan ibu makan di rumahnya. Ibu tengok itu lontong lain warnanya, dia jampi-jampi itu. Berarti luntur keimanannya yang keenam. Yakin dia bahwa penyakit itu, apapun bentuk penyakit itu datangnya dari Allah. Ketika sehat, kesehatan itu juga merupakan pemberian Allah. Rentetan yang enam inilah yang dipanggil puasa. Rasa-rasakan diri. Aku yakin tak kau nama nangis. Yakin, oh berarti aku yang dipanggil. Ada juga jamaah tak puasa dia. Kenapa tak puasa kau? Aku Ustaz macam tak yakin aku nomor 6 tadi. Maka tak puasa. Alasan dia je. Kenapa yang beriman ini dipanggil? Oh luar biasa yang beriman. Karena yang beriman yang bisa melaksanakan ibadah puasa. Kalau tak ada iman tak bisa. Ataupun kurang iman atau lemah iman tak bisa puasa. Maka sering saya sampaikan, pemecah batu di sungai itu banyak yang puasa itu. Bukan tak berat kerjanya itu, memukul batu, oh haus dahaganya, kering, tak ada air ludahnya lagi itu. Ada orang yang tak boleh saya sebutkan, tak berludah lagi dia, pahit, tapi puasa dia tahan. Kenapa tahan? Bukan tubuhnya tahan, imannya kuat. Tapi bukan tak banyak orang yang kerja di kantor, di hadapan di komputer, ya kan? AC, dingin, yang ditengoknya bukan komputer, film-film, ya kan? Main game, main skater, tapi tak tahan puasa. Kenapa? Bukan jasadnya tak tahan puasa, tahannya jasadnya puasa karena dingin, imannya loh. Jadi yang bisa puasa. Bagusnya kita belum sholat atau ke masjid. Tapi apakah itu tidak mengurangi pahala yang akan kita laksanakan, Pak? Karena saya lebih sering melakukannya di rumah gitu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sunat tarawih dilakukan pada malam bulan suci Ramadan. Nabi dulu melaksanakannya kadang di masjid, kadang di rumah. Jadi sholat tarawih itu tak merupakan kewajiban harus ke masjid, boleh dikerjakan di rumah, seperti itu. Andai kata kita melaksanakan di rumah pun juga boleh. Tapi kalau kita sanggup untuk melaksanakan di masjid, di afdalnya di masjid. Pahala itu masalah niat. Pahala masalah niat. Di masjid pun dia, kalau niatnya melaksanakannya tak betul, tak dapat pahala. Jadi maupun dia, tapi kalau niatnya betul, maka dapat pahala. Jadi kajian pahala ini urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita berniat bersih, tulus untuk melaksanakan salat tarawih. Tapi kalau dibawa ke ranah fikih,
Tak ada pemaksaan, tak ada kewajiban harus di masjid, dan tak ada kewajiban juga harus di rumah. Pilih saja. Bagaimana Nabi kadang di masjid, kadang di rumah. Namun ketika masa Umar bin Khattab, karena ditengok ini berkelompok-kelompok sholat tarawih ini, ada yang di rumah, ada yang di langgar, ada yang di musola, ada yang di sini. Karena dia pemimpin saat itu, supaya berkumpul umat muslim ini satu tempat, maka dengan kekuasaannya dia memerintahkan. Dengar ya, dengan kekuasaannya dia memerintahkan umat Islam supaya melaksanakan sholat tarawih dalam satu tempat. Maka saat itu berkumpulan dalam tempat. Akhirnya turun-temurun sampai sekarang kita pun demikian, sholat tarawih itu dalam satu tempat, kita pilih di masjid. Tapi kalaupun ada yang melakukan di tempat yang lain, tidak apa. Intinya jawabannya Ibu, boleh dilaksanakan di rumah, boleh berjamaah, boleh sendiri. Tak jadi masalah. Asal pahala itu